Buruh pabrik di Sidoarjo ini tewas secara misterius. Semasa hidup ia dikenal gigih memperjuangkan hak buruh, hingga ia dianugerahi penghargaan Yap Thiam Hien. Semasa hidup Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsinah pun terpaksa terhenti setelah ia diculik, disiksa, diperkosa, hingga dibunuh pada 8 Mei 1993. Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, kembali lagi di Telusuri Nusantara. Hari Buruh tanggal 1 Mei menjadi momen penting untuk mengingat peran buruh yang memperjuangkan hak-haknya. Sejarah perjuangan buruh tak lepas dengan peran tokoh-tokoh buruh nasional. Salah satu tokoh buruh nasional ini berasal dari Nganjuk, Jawa Timur, yang bernama Marsinah. Buruh pabrik di Sidoarjo ini tewas secara misterius. Semasa hidup ia dikenal gigih memperjuangkan hak buruh, hingga ia dianugerahi penghargaan Yap Thiam Hien. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sejak kecil Marsinah memang sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah ia selalu membantu neneknya menjual gabah dan jagung. Para guru dan teman-teman di sekolah dasar SD tempat Marsinah belajar menceritakan ia adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Marsinah adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah merupakan buruh di PT Catur Putra Surya, CPS, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsinah pun terpaksa terhenti setelah ia diculik, disiksa, diperkosa, hingga dibunuh pada 8 Mei 1993. Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 9 Mei 1993. Selama bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai buruh yang vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Marsinah adalah aktivis dalam organisasi Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, unit kerja PT CPS. Pada awal 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk oleh PT CPS tempat Marsinah bekerja. Alhasil hal itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada 2 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok. Marsinah pun menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Ia masih terlibat dalam perundingan-perundingan hingga 5 Mei 1993. Pada siang hari tanggal 5 Mei 1993,
Sebanyak 13 buruh yang dianggap menghasut rekan-rekannya untuk berunjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim di Sidoarjo. Mereka kemudian dipaksa mengundurkan diri dari PT JPS karena dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan lain untuk bekerja. Kala itu Marsina dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya digiring ke sana. Namun sekitar pukul 10 malam tanggal 5 Mei 1993 Marsina menghilang. Keberadaan Marsina tidak diketahui lagi hingga jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan hasil autopsi, Marsina diketahui telah meninggal dunia pada 1 hari sebelum jenazahnya ditemukan, yakni pada 8 Mei 1993. Para aktivis terus menyuarakan tuntutan agar kasus pembunuhan Marsina untuk diselidiki dengan terang, dan kecurigaan terhadap keterlibatan aparat militer diungkap. Namun hingga kini Marsina masih dikenang sebagai pahlawan buruh. Kisah Marsina juga telah diangkat ke dalam berbagai karya sastra dan seni pementasan. Letak pabrik tempat bekerja Marsina tepat di sebelah barat semburan Lapindo, hanya berjarak 500 meter. Sementara di kawasan Porong Sidoarjo yang menjadi lokasi pabrik tempat Marsina bekerja dan tinggal, nyaris tak ada lagi yang tersisa. Pabrik arloji PT Catur Putra Surya atau JPS itu kini sudah tak terlihat karena terendam keganasan lumpur Lapindo. Pabrik tempat Marsina dulunya bekerja itu lenyap dari pandangan mata sejak akhir 2006.